Pemerintah sedang mencari energi baru supaya masyarakat tidak bergantung dengan bahan bakar fosil. Namun, budget negara juga terbatas untuk membangun infrastruktur energi ramah lingkungan. Indonesia masih mencari investor untuk membangun sumber energi baru. Pemerintah mulai serius untuk transisi energi dari pembangkit listrik jadul yang pakai batu bara untuk bahan bakar diubah menjadi berbasis energi baru terbarukan. Supaya listrik ini bisa terus menjangkau daerah pelosok, memenuhi kebutuhan yang meningkat, tapi juga nggak bikin alam rusak dengan polusi dan eksplorasi mineral berlebihan. Solusinya adalah mengembangkan pembangkit berbasis energi baru terbarukan atau istilahnya adalah EBT. Nah, pembangkit baru ini terus dikembangkan. PLN menyebut tambahan pembangkit EBT terdiri dari tenaga surya, air, panas bumi, angin, sampai sampah. Seperti apa targetnya? Kami tampilkan, pemirsa. Baik, jadi target pemerintah adalah emisi nol bersih atau net zero emissions di tahun 2060. Di tahun itu sudah harus berbasis ramah lingkungan semuanya. Makanya mulai dicicil di tahun 2026, PLTU akan pensiun diganti pembangkit listrik EBT baseload atau yang dapat kontinu menghasilkan listrik. Nah, bertahan nanti akan di tahun 2027 jadi 265 megawatt dan di tahun 2030 mendatang kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 20,9 gigawatt. Nah, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67%, sedangkan bahan bakar atau fuel 15% dan gas 8%. Kepala negara memandang bahwa apabila Indonesia bisa mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat mempengaruhi mata uang atau currency di Indonesia. Makanya transisi energi butuh biaya yang besar sekali, butuh budget yang besar banget. Presiden sempat menyebut seperti ini, pemirsa. Jadi Indonesia butuh 50 miliar dolar untuk transformasi EBT. Kalau dirupiahkan kurs 15.000 berarti sekitar 750 triliun dan butuh 37 miliar dolar untuk sektor kehutanan, kemudian juga untuk lahan dan karbon laut. Makanya berkali-kali dalam forum internasional Presiden minta bantu komitmen negara-negara maju untuk berkontribusi soal pembiayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan janji-janji aja, kemudian nuntut terus negara-negara berkembang untuk peduli lingkungan, dan ini harus sama-sama untuk bumi kita. Nah, pemirsa ya, tapi kita lanjutkan nih. Namun di tengah keterbatasan anggaran, komitmen Indonesia untuk mencari sumber daya energi baru terbarukan tidak surut. Perlahan kita melakukan transisi energi, misal yang paling baru adalah pengoperasian PLTS atau pembangkit tenaga surya terapung raksasa yang dibangun di Waduk Cirata, Bandung Barat, Jawa Barat. Saking besarnya PLTS ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, terbentang di area seluas 200 hektar. Nah, kita akan berbicara soal spesifik datanya, pemirsa. Jadi PLTS terapung ini terdiri dari 340.000 panel surya. Dan luasnya ini adalah 13 blok. Bisa memproduksi 245 juta kilowatt hour energi bersih per tahun. Dan mampu melistriki sekitar lebih dari 50.000 rumah. Dan akan menekan emisi karbon lebih dari 200.000 ton per tahun. Kalau difulkan lagi kapasitasnya, ini bisa menambah sampai 1 gigawatt. Nilai investasi pembangunan PLTS ini mencapai 1,7 triliun rupiah. Hasil kolaborasi subholding PLN Nusantara Power dan juga perusahaan energi asal Uni Emirat Arab Masdar. Hitung-hitungan tarif yang dipatok menurut Dirut PLN Darmawan Prasojo adalah sebesar 5,8 sen dolar per kilowatt hour. Katanya sih ini tarifnya masih cukup kompetitif. Bicara soal harga yang kompetitif, ini juga menjadi concern pemerintah, pemirsa, bahwa bagaimana membangun transisi energi yang harganya selangit, baik untuk teknologi maupun infrastrukturnya, terus nanti dijualnya berapa begitu, karena harus tetap terjangkau untuk masyarakat. Makanya pembangunan EBT energi baru terbarukan ini tidak bisa buru-buru, meskipun kita butuh listrik yang banyak, yang murah begitu, plus mengurangi penggunaan energi fosil, ini sebenarnya yang bikin galau pemerintah.
Nah, tapi jika kita contohkan PLTS Cirata ini, pemerintah punya ide untuk cari investor, skema kerjasama investasi. Ketika pembangunan oke, nanti hasilnya adalah selain ada energi baru, PLTS juga membuka lapangan kerja untuk 1.400 tenaga kerja lokal, dan lebih bagus lagi nanti mereka ini juga bisa mendapatkan pelatihan atau semacam transfer teknologi, begitu. Nah, Cirata ini pemirsa, salah satu dari sekian banyak pemanfaatan alam kita untuk menghasilkan energi baru yang bersih. Kan sering banyak ya yang komentar alam kita, alam negara kita kaya, masa kita nggak bisa kaya begitu ya. Nah, ini adalah salah satu caranya. Jadi danau aja bisa disulap jadi pembangkit listrik, so kita dukung upaya untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan yang paling penting adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sekian untuk Metropedia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.